Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Cars. Cars adalah sebuah film animasi yang diproduksi Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures tahun 2006. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Awal film kita diperlihatkan sebuah arena balap mobil. Pemenang dari balap mobil ini akan menjuarai kejuaraan Piston Cup. Pada pertandingan kali ini sebuah mobil pemula yang bernama Lightning McQueen yang memiliki kemampuan luar biasa saat di arena. Tapi masih ada dua musuh tangguh yang selalu kejar-kejaran memperebutkan kejuaraan. Si biru yang bernama Strip, pemenang Piston Cup tahun lalu, dan si hijau yang bernama Jig sebagai juara keduanya. Pertandingan semakin sengit ketika McQueen dapat menyusul kedua mobil itu. Lantas Jig mencoba menyenggol McQueen dan mobil lainnya. Hal itu membuat kecelakaan yang parah. Namun tak disangka McQueen dapat melewati kecelakaan itu dengan mulus. McQueen memanglah mobil yang hebat, tapi ia memiliki sisi sombong di mana saat para timnya menyuruh untuk mengganti ban, ia malah menolaknya dan hanya mengisi bahan bakar. Hal yang ia anggap sepele tersebut menjadi sebuah masalah bagi McQueen. Saat berada di posisi pertama, tiba-tiba ban McQueen pecah sebelum di garis finish. Tapi ia tetap berusaha untuk mencapai finish dengan cara meloncat-loncat seperti pocong. Namun dari belakang dua mobil saingannya menyusul ke garis finish. Pertandingan itu pun selesai, tapi belum ada pengumuman dari media. Hal itu membuat para penonton penasaran menunggu. Di sela-sela waktu menunggu tersebut, McQueen diwawancarai. Kenapa dirinya tidak mengganti ban saat itu? McQueen menjawab jika ia adalah mobil yang bisa segalanya. Lantas hal itu membuat timnya marah dan memutuskan untuk keluar. Tak lama kemudian hasil pertandingan pun diumumkan. Ternyata hasilnya adalah seri, sehingga harus bertanding ulang di California seminggu lagi. McQueen langsung saja bergegas dengan truk pribadinya yang bernama Mac. Mereka pun berangkat. Saat di tengah perjalanan, Mac meminta izin kepada McQueen untuk mampir beristirahat karena ia merasakan kantuk. Namun McQueen memaksa Mac untuk melanjutkan perjalanan. Dengan terpaksa Mac melanjutkannya. Ketika di perjalanan, Mac yang tak kuat dengan kantuknya beberapa kali tertidur. Namun Mac tetap memaksa melanjutkannya. Hingga tak lama kemudian muncul beberapa mobil mewah yang menghampiri Mac. Mobil-mobil itu dengan sengaja memutar musik jazz yang mana membuat Mac tertidur. Dan tanpa Mac sadari, pintu belakang miliknya terbuka. Hal itu membuat McQueen keluar dari sana. McQueen yang mulai tersadar dari tidurnya langsung berteriak mencari keberadaan Mac. Hingga dirinya hampir tertabrak. Namun di sana McQueen tak menyerah. Ia terus mencari keberadaan Mac. Hingga ia melihat truk berwarna merah, McQueen langsung saja mengejarnya. Ketika sudah tersusul, ternyata itu truk lain yang menyerupai Mac. Singkat cerita, karena frustasi, McQueen melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil polisi sedang berjaga sontak langsung mengejar McQueen karena telah melanggar peraturan lalu lintas. Mengetahui itu, McQueen langsung saja melaju sampai ia tiba di sebuah kota yang bernama Radiator Spring. Karena McQueen panik, ia tak sengaja membuat kekacauan dan merusak jalan yang ada di kota itu, sehingga polisi yang berhasil menyusulnya lantas langsung mengamankannya. Keesokan harinya, McQueen yang terbangun dari tidur menyadari dirinya jika berada dalam kurungan. Sementara di luar kurungan ada sebuah mobil derek yang bernama Meter, sedang menunggunya. Ternyata Meter ditugaskan untuk menjemput McQueen supaya menghadiri persidangan. Kemudian berpindah di adegan lain, di mana Mac sudah sampai di California. Namun di sana Mac kaget karena McQueen tidak ada di dalam trailernya. Lalu semua media memberitakan terkait hilangnya McQueen. Kembali ke McQueen, di sana persidangan nampak akan dimulai. Jalannya persidangan itu dipimpin oleh hakim yang bernama Doc. Saat Doc melihat McQueen adalah mobil balap, ia langsung saja menyuruhnya untuk pergi dan dibebaskan dari hukuman. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil yang bernama Sally Carrera. Di sana Sally meminta kepada Doc untuk setidaknya menghukum McQueen dengan menyuruhnya memperbaiki jalan yang telah dirusak. Awalnya Doc menolak,
Namun karena banyak mobil yang setuju dengan pendapat Sally, akhirnya Doc menyetujuinya. Kemudian scene berpindah di mana Mater membuka borgol di roda McQueen. Setelah terbuka, McQueen langsung melaju untuk pergi. Namun ketika sampai di perbatasan kota, McQueen kehabisan bahan bakar. Di sana ia bertemu dengan polisi dan juga Sally. Ternyata mereka telah menyedot bahan bakar McQueen saat ia pingsan. Akhirnya dengan terpaksa McQueen pun melaksanakan hukumannya memperbaiki jalan. Ia kemudian dikaitkan ke mesin aspal untuk menarik mesin itu. Namun karena kesal, ia menariknya dengan sekuat tenaga supaya cepat selesai memperbaiki jalan tersebut. Tapi yang terjadi, jalan yang McQueen perbaiki tidaklah mulus. Doc yang mengetahui itu langsung menghampiri McQueen dan ia mengatakan, "Kau boleh pergi setelah memperbaikinya, bukan menambah buruk." Karena McQueen yang terus memaksa ingin pergi, hal itu membuat Doc mencoba untuk menantangnya balapan. Jika McQueen menang, ia boleh pergi. McQueen pun menyetujuinya. Mereka lalu pergi ke arena sirkuit pasir. Ketika bendera aba-aba mulai dikibarkan, Doc hanya terdiam dan tidak melaju. Ia malah mengajak Mater untuk ikut bersamanya. Sementara McQueen yang akan membelok malah tergelincir dan jatuh ke jurang. Mater pun langsung mengaitnya dan membawa McQueen kembali ke kota. Di kota, McQueen tak memiliki pilihan lain. Ia pun terpaksa harus membongkar aspal dan mengulangi untuk memperbaiki jalan. Keesokan harinya, McQueen telah memperbaiki setengah jalan di kota itu. Semua mobil nampak senang melihat jalan mulus tersebut, karena mereka sudah lama tak menikmati jalan mulus di kotanya. Kemudian scene berpindah di mana McQueen mencoba kembali ke arena sirkuit pasir. Di sana ia terus gagal saat mencoba belokan arena tersebut. Doc yang melihat hal tersebut langsung menghampiri McQueen dan memberitahu trik untuk berbelok. Namun McQueen malah marah dan langsung pergi. Saat McQueen melanjutkan memperbaiki jalan, ia dihampiri oleh Sally dan di sana Sally menawarkan kepada McQueen supaya tinggal di tempatnya. Setelah Sally pergi, Mater muncul mendatanginya. Di sana Mater mengajak McQueen untuk pergi jalan-jalan. Malam harinya pun tiba. Terlihat Mater dan McQueen sedang jalan-jalan ke padang rumput yang dipenuhi banyak traktor. Ternyata Mater mengajak McQueen untuk menjahili para traktor yang ada di sana. Awalnya McQueen menolak, tapi karena bujukan Mater, ia akhirnya mencoba menjahilinya. Namun tanpa sengaja mereka malah membangunkan semua traktor yang ada di sana. Hal itu membuat mereka tertawa bahagia. Tapi tak berselang lama muncul traktor raksasa dan langsung mengejar mereka. Untungnya mereka selamat dari kejaran itu. Setelah bersenang-senang, McQueen pun pergi ke tempat Sally. Di sana Sally menyuruhnya untuk pergi ke kamar nomor 1. Kemudian McQueen berterima kasih kepada Sally karena telah memberinya tempat tinggal. Keesokan harinya McQueen terbangun dan langsung pergi ke tempat Doc. Doc yang mengetahui kedatangan McQueen, ia menyuruhnya menunggu di luar. Saat di luar, ia melihat sebuah tempat yang ternyata adalah ruangan pribadi Doc dan McQueen langsung memasukinya. Di sana McQueen melihat semua barang-barang pribadi Doc yang ternyata Doc adalah sang legenda balap yang bernama Doc Hudson Hornet. Di ruangan itu McQueen juga melihat 3 piala kejuaraan Piston Cup. Tak lama kemudian Doc pun datang menghampirinya. Lantas McQueen langsung saja meminta pada Doc untuk mengajarinya balapan. Namun Doc marah karena McQueen memasuki ruangan pribadinya. Ia pun langsung mengusir McQueen dari sana. McQueen pun langsung pergi dan menemui teman-temannya. Di sana McQueen mengabarkan kepada mereka jika Doc adalah pembalap legendaris. Tapi mereka malah menertawakan dan tidak mempercayai ucapan McQueen. Tiba-tiba Sally datang dan menyuruh McQueen untuk mengisi bensin. Ternyata Sally ingin mengajak McQueen untuk jalan-jalan. Akhirnya mereka berdua pun pergi. Saat di perjalanan terlihat McQueen yang begitu bahagia dan nampaknya McQueen mulai suka kepada Sally. Ditambah lagi kota Radiator Springs tidak seburuk yang McQueen bayangkan, karena kota itu memiliki pemandangan yang begitu indah. Ketika sudah sampai di atas puncak, McQueen bertanya kepada Sally, "Kenapa mobil sepertinya bisa berada di kota ini?" Sally pun menjawab jika dirinya sudah cinta terhadap kota ini dan ia juga menambahkan jika dahulu kota Radiator Springs adalah tempat yang sangat indah. Namun setelah pembangunan jalan tol semua menjadi berubah.
Rute 66 yang dulunya ramai menjadi sepi karena sudah tak dilewati mobil dan tempat ini juga telah dihapus dari peta. Setelah jalan-jalan dengan Sally, scene lalu berpindah di mana McQueen dihampiri oleh Mater. Mater lalu mengabarkan jika akan ada traktor yang datang. Dan benar saja, tiba-tiba banyak traktor yang datang ke sana dan membuat kerusakan. Para mobil mencoba mengamankan mereka. McQueen yang melihat ada satu traktor yang kabur langsung saja mengikutinya hingga sampai di arena sirkuit. Di arena itu McQueen tak sengaja melihat Doc sedang berlatih. Melihat hal itu, McQueen langsung menghampirinya, tapi Doc tak peduli dan pergi meninggalkannya. Namun McQueen tetap mengejar Doc. Setelah tersusul, McQueen langsung menanyakan kenapa dirinya hilang dari dunia balap. Di sana Doc menjawab jika kecelakaan yang ia alami dahulu telah membuat dirinya dicabut dari sponsor dan digantikan oleh pemula. Lalu Doc pun pergi meninggalkan McQueen. Keesokan harinya, jalan di kota itu telah selesai diperbaiki oleh McQueen. Semua mobil pun terlihat sedih karena mengira McQueen telah pergi saat mereka sedang tertidur. Tiba-tiba McQueen muncul di samping Mater, dan Mater belum menyadari kehadirannya sekaligus masih merasa sedih. Kemudian McQueen mengunjungi toko teman-temannya untuk membuat mereka bahagia karena menjadi pelanggan pertama di tahun ini. What did Luigi tell you, eh? Ketika malam hari, McQueen juga menghidupkan lampu yang ada di sana, sehingga kota itu nampak hidup kembali. Tapi tak berselang lama, segerombolan media dan juga Mac datang ke kota itu untuk membawa McQueen pergi ke California. Ternyata kehadiran para media itu adalah ulah Doc yang telah menghubunginya. Mengetahui itu, Sally sangat kecewa terhadap Doc. Setelah itu, scene berpindah di California. Di sana McQueen sedang bersiap untuk balapan. Ketika bendera sudah dikibarkan, McQueen pun langsung melaju dengan sangat kencang. Singkat cerita, tiba-tiba ia teringat dengan Sally. Lantas ia kehilangan fokusnya dan tergelincir ke tanah. Tiba-tiba Doc muncul menjadi kru timnya, karena ia terpaksa hadir karena Mater belum sempat berpamitan dengan McQueen. Sontak para penonton yang mengetahui kehadiran Doc sebagai kru McQueen langsung saja bersorak, karena Doc adalah pembalap legendaris. Singkat cerita, saat McQueen akan mencapai putaran terakhir, Jake dengan sengaja menyenggolnya hingga membuat McQueen tergelincir. Tapi McQueen berhasil menggunakan trik yang dilakukan oleh Doc sehingga ia dapat menyelip kedua mobil itu. Ketika McQueen akan mencapai garis finish, Jake dengan sengaja menyenggol strip hingga terjadi kecelakaan. McQueen yang teringat kecelakaan itu langsung teringat dengan kecelakaan yang dialami Doc. Ia lalu memutuskan untuk berhenti dan membantu strip untuk menyentuh garis finish. Melihat kejadian itu, semua penonton langsung bersorak melihat sikap McQueen. Setelah pertandingan berakhir, Jake mendapatkan sambutan tidak baik dari penonton walaupun ia juara pertama. Sementara McQueen ditawari sebagai wadah baru di Dinoco. Namun ia menolak dan lebih memilih bersama teman-temannya. Setelah semua itu, McQueen kembali ke kota Radiator Springs dan kota itu kini juga telah ditetapkan lagi di dalam peta berkat perjuangan McQueen. Di sana McQueen sedang menikmati pemandangan bersama Sally. Lalu tiba-tiba Mater muncul bersama helikopter Dinoco. Dan hal itu menandakan bahwa film pun selesai. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari film Cars. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Jika ada pendapat yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video Cars selanjutnya. Dadah!